Krisis, kata yang terdengar menakutkan untuk setiap brand di dunia. Tapi faktanya, krisis bukan soal jika terjadi, melainkan soal kapan terjadi. Entah itu tentang produk yang gagal, kontroversi sosial, serangan media, atau pelanggaran keamanan data. Setiap brand besar atau kecil pasti akan menghadapi tantangannya sendiri. Yang membedakan brand hebat bukan sekedar kemampuan bertahan, tetapi kemampuan mereka untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Di video ini kita akan lihat gimana brand-brand besar menghadapi krisis, bagaimana Tylenol menghadapi tragedi yang bikin semua orang panik, bagaimana Nike ambil resiko besar, dan bagaimana McDonald mengembalikan kepercayaan di Asia, serta bagaimana Bank BRI di Indonesia menghadapi serangan skimming yang menghantam kepercayaan nasabah. Kita juga akan membedah framework sederhana, communication, correction, and commitment. Framework yang menjadi kunci menghadapi setiap krisis dan membangun kembali kepercayaan. Karena dalam dunia yang serba cepat ini, krisis bukan akhir dari perjalanan. Bagi brand yang berani, krisis adalah kesempatan untuk menjadi legenda. Lalu apa itu brand crisis? Brand crisis terjadi pada saat reputasi, kepercayaan, dan hubungan baik dengan konsumen mulai goyah. Ini bukan cuma soal omset turun, tapi soal citra brand yang mulai lemah di mata masyarakat. Banyak hal bisa jadi penyebabnya. Produk baru yang gagal, pelayanan buruk, kebocoran data, skandal internal, bahkan komentar dari internal perusahaan yang viral. Satu kejadian kecil aja bisa picu efek domino. Konsumen kabur, boikot massal, saham anjlok, sampai nama baik rusak dalam waktu lama. Apalagi di zaman hiperkoneksi seperti sekarang, kabar buruk bisa menyebar dalam hitungan detik. Satu post Instagram atau TikTok bisa ubah segalanya dalam semalam. Gak peduli seberapa besar, tua, atau kuat sebuah brand, semua bisa tersandung. Bahkan brand besar seperti Tylenol, Nike, McDonald, sampai Bank BRI pun pernah mengalaminya. Yang penting bukan bertanya apakah krisis akan datang, tetapi gimana cara kita merespon jika ada krisis pada brand kita. Disinilah akan terlihat mana sang juara dan mana yang bukan. Mari kita masuk ke kasus pertama, Tylenol 1982, yang menjadi the gold standard of crisis management. Tahun 1982 di Amerika, tiba-tiba ada berita mengejutkan dari Chicago. Beberapa orang meninggal karena mengkonsumsi kasus Tylenol yang ternyata diracuni sianida. Kepanikan langsung menyebar. Tylenol saat itu adalah obat bebas paling laris di Amerika, tapi dalam semalam kepercayaan publik hancur. Media nasional ramai membicarakan penjualan ambruk dan banyak yang menduga Johnson & Johnson sebagai induk perusahaan akan bangkrut. Tapi mereka nggak panik. Justru ambil langkah nekat tetapi bijaksana. Menarik semua produk Tylenol dari pasar. 31 juta botol. Meskipun mereka belum tahu siapa pelaku sabotasenya. Prinsip mereka sederhana. Keselamatan konsumen harus jadi prioritas utama, bukan keuntungan sesaat. Mereka menunjukkan bahwa dalam krisis, tindakan nyata lebih bermakna daripada sekedar janji manis. Tapi cerita Tylenol nggak berhenti di situ. Mereka juga mengeluarkan inovasi. Inovasi pertama, botol anti manipulasi pertama di dunia farmasi. Yang sekarang botol itu menjadi semacam standar wajib di seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Tylenol berhasil mengembalikan pangsa pasarnya. Johnson & Johnson tidak hanya selamat. Mereka bahkan menjadi contoh dan memberikan the gold standard of crisis management. Hal ini menjadi acuan tentang bagaimana sebuah brand seharusnya bertindak. Bertindak dalam menghadapi krisis brand serta integritas dan kepercayaan dari masyarakat. Kasus 2, Nike dan kontroversi Kaepernick. Tahun 2018, Nike bikin keputusan yang bikin heboh dunia. Mereka pilih Colin Kaepernick, atlet NFL yang sempat berlutut saat lagu Amerika dimainkan, sebagai bentuk protes atas ketidakadilan rasial. Di mana itu menjadi wajah kampanye ikonik mereka, Just Do It. Reaksi publik langsung keras banget. Ada gerakan boikot besar-besaran terhadap Nike.
Banyak orang bahkan sampai membakar sepatu mereka dan merekamnya buat diupload ke sosial media. Banyak yang bilang ini langkah yang salah. Menggunakan isu sensitif seperti ini menurut mereka bisa bikin reputasi Nike hancur, di mana ini jadi pertaruhan besar untuk Nike. Tapi Nike tahu satu hal, di tengah dunia yang makin terpecah, generasi muda lebih suka brand yang punya sikap jelas, meskipun itu bikin kontroversi. Dan hasilnya, dalam waktu yang cepat banget, penjualan Nike naik 31% dalam waktu singkat. Nilai pasar mereka melonjak lebih dari 6 miliar US dollar. Dan yang terpenting, loyalitas konsumen Nike malah semakin kuat. Kasus 3, McDonald dan krisis keamanan pangan di Asia. Bayangkan tahun 2014, McDonald sedang menghadapi salah satu krisis terbesar mereka di Asia. Investigasi jurnalis di Tiongkok membongkar fakta mengejutkan. Ada pemasok daging yang tega menggunakan bahan kadaluarsa, bahkan sampai mengubah tanggal produksi demi tetap bisa dikirim ke gerai-gerai besar. Video investigasinya langsung viral dalam semalam. Netizen marah besar. Konsumen di Tiongkok, Jepang, Hong Kong mulai kehilangan kepercayaan. Penjualan anjlok drastis. Antrian yang biasanya ramai menjadi sepi. McDonald Asia masuk ke mode darurat total. Tapi mereka nggak diam aja. Langkah pertama yang mereka ambil, langsung putus kontrak sama pemasok bermasalah itu. Mereka juga cepat-cepat minta maaf secara terbuka, serta melakukan peninjauan menyeluruh ke seluruh rantai pasok mereka. Yang lebih penting lagi, mereka nggak cuma sekedar janji manis. McDonald meluncurkan inisiatif transparansi, mengundang media masuk ke dapur mereka, memperkenalkan sistem audit terbuka, dan meningkatkan standar kualitas makanan mereka lebih ketat dari sebelumnya. Proses pemulihan reputasi ini butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dengan aksi nyata dan konsistensi, McDonald berhasil bangkit. Bahkan loyalitas konsumen mereka di Asia perlahan tapi pasti mulai kembali naik. Dari sini kita belajar, di era digital dan serba transparan, respon cepat dan komitmen kuat untuk memperbaiki kesalahan bisa jadi senjata ampuh buat bangkit dari krisis. Framework 3C, Communication, Correction, and Commitment. Kalau kita lihat beberapa studi kasus tadi, ada satu pola yang jelas banget muncul. Brand-brand hebat yang bisa keluar dari krisis punya satu pendekatan yang mirip. Prinsip 3C, Communication, Correction, and Commitment. Yang pertama, Communication. Saat krisis datang, cara kita berbicara ke publik itu sangat penting. Cepat dan jujur adalah kunci. Kalau kamu terlalu lama diam, gosip buruk akan menyebar dengan sendirinya. Contohnya Johnson & Johnson, mereka nggak nunggu hasil investigasi selesai. Langsung turun gunung, berbicara kepada publik, tarik semua produk Tylenol sebelum regulator sempat menuntut mereka. Yang kedua, correction. Bicara doang belum cukup. Brand harus tunjukkan tindakan nyata. Tarik produk, perbaiki sistem, atau rombak kebijakan internal kalau memang ada yang rusak. McDonald's menyontohkan itu. Mereka nggak hanya bilang maaf ke publik, tapi mereka langsung melakukan audit besar-besaran ke seluruh rantai pasok mereka di Asia. Perbaikan dari akarnya. Yang ketiga, komitmen. Karena krisis itu bukan cuma soal hari ini, tetapi soal bagaimana kamu menjaga kepercayaan dalam waktu panjang. Menjaga dengan nilai-nilai yang nyata dan konsisten. Nike misalnya, setelah kontroversi dengan Kaepernick, mereka malah tambah gencar dalam kampanye tentang inklusi dan keberagaman. Bukan cuma mencoba menutupi, tetapi benar-benar menegaskan siapa mereka sebagai brand. Jadi intinya, 3C ini sebenarnya simple. Communication, berbicara cepat dan jujur dalam menghadapi krisis. Correction, memperbaiki masalah dengan tindakan nyata. Komitmen, buktikan bahwa kamu tetap pada nilai-nilai yang kamu pegang. Tapi meskipun sederhana, efeknya luar biasa. Framework ini bisa jadi panduan buat brand manapun yang sedang menghadapi badai.
Bagaimana mempersiapkan brand dari sekarang dalam menghadapi krisis? Krisis itu datang tanpa permisi, nggak peduli sebagus apa produkmu atau sebesar apa brandmu. Semua bisa tersandung. Nggak ada yang kebal, yang membedakan hanyalah siap atau tidaknya kita dalam menghadapi krisis. Brand hebat itu bukan yang nggak pernah kena masalah, tetapi mereka sudah mempersiapkan jika krisis terjadi. Mereka bangun sistem pencegahan, latih tim darurat, bahkan simulasi berbagai skenario buruk sebelum krisis benar-benar datang. Setiap tahun, brand harus lakukan simulasi krisis. Bayangkan, jika terjadi kebocoran data, kalau tiba-tiba viral di sosial media, atau ternyata ada produk yang gagal atau cacat. Dengan latihan ini, respon jadi lebih cepat dan tepat. Bukan malah panik dan cari akal saat api sudah membesar. Memonitor diskusi publik di media sosial atau social media listening juga penting banget. Banyak krisis modern dimulai dari satu tweet, satu Instagram post, atau TikTok. Atau review negatif yang menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam bisa jadi ledakan besar. Itu sebabnya setiap brand harus punya rapid response team. Tim kecil yang terdiri dari PR, legal, marketing, and operational. Yang siap bergerak dalam 24 jam pertama. Soalnya detik-detik awal itu penentu apakah masalah ini bisa dikendalikan atau malah meledak. Studi kasus Bank BRI dan serangan skimming ATM. Jadi, Bank BRI pernah menghadapi ujian berat tahun 2018-2019. Mereka menghadapi kasus skimming ATM yang bikin ribuan nasabah kehilangan uang. Uang tabungan mereka lenyap begitu saja karena pelaku berhasil mencuri data kartu magnetic stripe. Kepercayaan masyarakat mulai goyah, terutama di daerah-daerah remote yang tergantung pada layanan BRI sebagai bank rakyat. Tetapi BRI langsung bertindak cepat. Mereka ubah seluruh sistem kartu dari magnetic stripe ke chip. Teknologi yang jauh lebih aman. ATM-ATM mereka juga diperbaharui dengan fitur anti-skimming. Selain itu, BRI buka jalur kompensasi bagi korban, supaya kerugian nasabah bisa diganti. Jadi, ini bukan cuma soal teknologi, tetapi juga soal kepercayaan. Dan untuk membangun ulang kepercayaan itu dibutuhkan transparansi, aksi nyata, dan konsistensi. BRI juga gencarkan edukasi ke masyarakat lewat kampanye besar tentang cara menjaga keamanan transaksi. Mereka nggak cuma perbaiki infrastruktur dengan teknologinya, tetapi juga tingkatkan kesadaran pengguna. Dari sini kita belajar, di dunia finansial, trust itu adalah aset utama. Recovery yang sukses butuh kombinasi antara teknologi canggih dan komunikasi yang transparan serta cepat. Jadi, krisis itu pasti datang. Nggak ada yang bisa lari dari itu. Tapi, brand yang mau bersiap, mau mendengarkan, dan bisa bertindak cepat bukan hanya akan selamat. Mereka punya kesempatan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir, krisis adalah kesempatan menjadi legenda. Krisis itu tidak pandang bulu. Dia datang tanpa peringatan untuk menguji ketahanan kita, mengguncang kepercayaan publik, dan memaksa brand menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Bukan lewat iklan berjuta-juta viewers, tetapi lewat tindakan nyata di saat paling sulit. Saat krisis melanda, ada dua jalan yang bisa dipilih. Sembunyi, tutup mulut, dan berharap semua cepat berlalu, atau berdiri tegak, akui kesalahan, dan tunjukkan bahwa kamu masih layak dipercaya. Dari Tylenol, Nike, McDonald's, sampai BRI, kita lihat bagaimana mereka berhasil bangkit. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka cepat bertindak, jujur dalam berkomunikasi, dan punya komitmen kuat untuk memperbaiki diri. Mereka membuktikan satu hal penting. Krisis bukan cuma tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang membuktikan nilai yang selama ini tertulis di slogan. Karena bagi brand yang berani bertanggung jawab, krisis bukan akhir cerita, tetapi babak baru.
babak di mana mereka punya kesempatan untuk bangkit dan menjadi legenda. Lalu bagaimana? Apakah kita siap dalam menghadapi krisis? Komen di bawah. Sampai jumpa lagi.